Bisnis utama perusahaan adalah menyediakan berbagai macam produk dan layanan ke pasar. Martha berkata, "Nona, keluarga Renza Surabaya ini menghadapi balas dendam dari organisasi tentara bayaran Cataclysmic Front beberapa waktu lalu, dan dikatakan bahwa mereka mengambil setengah dari aset keluarga secara langsung untuk melepaskan keluarga itu, dan status keluarga Renza telah menurun akhir-akhir ini, yang menjadi alasan utama mengapa bisnis hotel keluarga Renza sangat dingin. Saya pikir Tuan Renza yang baru saja Anda katakan mungkin adalah pria Feng Shui yang ditemukan Ishak ketika dia sakit." Stella mengangguk dan berkata dengan serius, "Aku memikirkan hal yang sama ketika mendengar nama Master Renza, tetapi ada tempat yang sangat aneh dalam hal ini, yaitu Master Renza. Mengapa dia bertemu dengan Devano dan Linda Suteja? Dikombinasikan dengan spekulasi saya sebelumnya bahwa Shangri-La kemungkinan besar adalah lokasi pelelangan pil peremajaan, mungkinkah keluarga Suteja Jakarta telah bekerja sama dengan keluarga Renza Surabaya?" Martha setuju dan berkata, "Saya pikir itu sangat mungkin, meskipun keluarga Suteja sangat kuat di Jakarta, tetapi ukuran mereka hanya 1 hingga 200 triliun, meskipun keluarga Renza dirampok setengah dari aset keluarga oleh Front Cataclysmic, tetapi kekuatannya juga jauh lebih kuat daripada keluarga Suteja. Kerjasama keluarga Suteja dan keluarga Renza, ada manfaat bagi kedua belah pihak. Keluarga Suteja dapat meningkatkan status mereka sampai batas tertentu, dan keluarga Renza juga sampai batas tertentu dapat memulihkan status mereka setelah kehilangan." "Yah, masuk akal." Sinta mengangguk sedikit, tetapi alisnya yang seperti pohon willow masih menumpuk dengan imut. Angin puyuh, dia mengingat sesuatu dan berkata kepada Martha, "Benar, aku mendengar mereka juga berbicara tentang seseorang bernama Johan. Bantu aku bertanya, kepribadian macam apa ini?" Di Jakarta, menanyakan tentang Johan seperti menanyakan tentang Bonanno di New York, menarik orang secara acak di jalan. Anda dapat bertanya kepada 4 atau 5 atau 6. Jadi, Martha dengan cepat menanyakan beberapa informasi tentang Johan, lalu segera memberikan umpan balik kepada Sinta, "Nona, Johan yang saya tanyakan, dia adalah kepala pasukan bawah tanah di Jakarta, orang terkenal, terlibat dalam sejumlah industri, termasuk restoran bernama Classic Mansion, yang merupakan salah satu restoran top di kota." Sinta mengangguk, menganalisis Tuan Renza itu, dengan Devano, dengan santai mengatakan dalam sebuah kalimat untuk mengirim orang ke Johan, "Meskipun saya tidak tahu apa yang ingin dia kirim, tetapi dia mengatakan ini dengan nada hormat dapat dilihat. Johan itu juga harus mendengarkan perintahnya." Berbicara tentang ini, Sinta tidak bisa menahan perasaan, jika Tuan Renza itu hanya seorang pria Feng Shui, maka bukankah agak aneh bahwa Devano dan Johan sangat menghormatinya? Martha berkata, "Tidak apa-apa, Nona. Apakah Anda lupa betapa hormatnya tuannya terhadap lelaki tua itu, Carlen? Setiap kali dia melihatnya, dia selalu menghormatinya." Sinta berkata dengan serius, "Situasi kakek Carlen berbeda. Dia adalah master Feng Shui teratas di kalangan Indonesia, sangat dihormati. Dan garis keturunan leluhurnya adalah untuk puluhan generasi, belum lagi kakek saya, bahkan orang-orang keluarga Polen menghormati ketika mereka melihatnya." Dia mengatakan itu dan menambahkan, "Tapi Tuan Renza itu, sepertinya dia baru berusia 20-an, dan bukan dari keluarga Feng Shui manapun. Bagaimana dia bisa memiliki wajah sebesar itu?" Martha mengangkat bahu, "Mungkin dia muda dan berbakat." Berbicara tentang ini, Martha memikirkan sesuatu dan berkata, "Nona, Tuan Renza itu, mungkinkah seseorang dari keluarga Renza? Kamu mengatakan kemungkinan ini yang juga telah aku pertimbangkan." Sinta membuka mulutnya dan berkata, "Tapi saya tidak berpikir itu sangat mungkin jika dia dari keluarga Renza. Devano seharusnya tidak memberinya gelar aneh seperti Master Renza. Sepertinya Anda tidak bisa memanggil saya Master Fei dengan cara yang aneh. Cara yang tidak masuk akal." Mengatakan itu, dia juga merasa bahwa dia tidak bisa begitu mutlak,
Jadi dia berkata, kamu sebaiknya memeriksa informasi dari keluarga Renza, mencari tahu semua informasi dari generasi muda dari keluarga Renza dan menunjukkannya kepadaku. Lihat apakah itu bisa sesuai. Marta segera berkata, kalau begitu aku akan melakukannya sekarang juga. Informasi anggota keluarga Renza tidak mudah ditemukan, tetapi itu bukan tugas yang sulit bagi keluarga Fei. Segera, Marta memiliki semua informasi dari generasi muda keluarga Renza dan menyerahkannya kepada Sinta. Sinta melihat melalui beberapa profil, termasuk Martin dan Ariel, dan memang tidak ada hubungan dengan Master Renza yang dia lihat, jadi dia mengesampingkan profil dan berkata dengan acuh tak acuh, sepertinya dia memang bukan anggota keluarga Renza, dia hanya memiliki nama keluarga Renza. Setelah hening beberapa saat, dia mengerutkan kening lagi dan berkata, saya sekarang bertanya-tanya apakah Master Renza ini, mungkinkah dia ada hubungannya dengan Rejuvenating Pill, pembuat atau pemasar Rejuvenating Pill, mungkinkah dia? Marta berkata dengan terkejut, Nona, ini seharusnya tidak mungkin, pemuda itu baru berusia 20-an. Untuk seseorang berusia 20-an, tidak mungkin dia mampu memanipulasi piring sebesar itu. Dan juga menarik ratusan Taipan Top untuk datang, belum lagi, pil peremajaan, juga tidak terlihat seperti yang dimiliki orang muda. Sinta setuju dengan kata-kata Marta dan mengangguk, saya pikir sama seperti Anda. Saya selalu berpikir bahwa orang di balik pil peremajaan seharusnya bukan orang muda. Mengatakan itu, dia menambahkan, namun, Master Renza dapat membuat Devano dan Johan memperlakukannya dengan hormat, saya pikir dia juga sedikit mampu. Apakah Anda bertanya tentang orang ini? Ya, Marta berkata, tidak seperti Johan. Nama Johan dikenal di seluruh Jakarta, tetapi nama Master Renza, sepertinya tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu, Sinta bahkan lebih terkejut dan berkata dengan acuh tak acuh, Devano bahkan menghormatinya, orang seperti itu, tidak ada yang tahu tentang dia di Jakarta. Memang, Marta berkata dengan serius, orang-orang yang kami konsultasikan, mengatakan bahwa mereka belum pernah mendengar nama Master Renza. Faktanya, Tama selalu bersikap sangat rendah hati. Meskipun ada banyak orang di Jakarta yang tahu namanya sebagai Master Renza, tetapi orang-orang itu pada dasarnya adalah orang-orangnya sendiri. Satu-satunya saat Tama menunjukkan wajahnya adalah di konferensi sihir gelap yang menyebabkan kematian Alexander Dior. Tetapi kebanyakan dari mereka yang datang ke konferensi sihir hitam bukanlah penduduk lokal di Jakarta. Terlebih lagi, kekuatan yang ditunjukkan Tama begitu kuat sehingga orang-orang itu tutup mulut tentang perbuatannya. Adapun Johan, Rudy, Devano, dan Albert, jika seseorang meminta mereka untuk menanyakan tentang perbuatan Tama, mereka tidak akan mengungkapkan setengah kata pun. Jadi, meskipun Jakarta adalah kandang Tama, namun Jakarta mengenalnya sebagai Master Renza, sebenarnya tidak banyak yang mengenalnya dengan nama Tama. Hal ini membuat Sinta semakin bingung. Awalnya, dia berpikir bahwa Tama harus menjadi ahli Feng Shui lokal yang terkenal, jadi beberapa pejabat lokal harus memberinya rasa hormat. Tapi sekarang sepertinya dia hampir tidak dikenal di daerah setempat, yang benar-benar aneh. Sinta mengerutkan kening dan berkata, saya selalu merasa ada yang salah dengan masalah ini dan bahwa guru bermarga Renza tidak sepenuhnya benar. Tetapi saya tidak dapat menemukan di mana letak masalahnya untuk sementara waktu. Marta buru-buru menghibur, Nona, jangan terlalu khawatir, mungkin pria itu tidak benar-benar mampu, dan mungkin tidak ada hubungan langsung dengan pil peremajaan. Sinta berkata dengan sangat tegas, Marta kamu ingat, nenek moyang tua mengatakan bahwa hal-hal yang tidak biasa harus memiliki setan. Ungkapan ini adalah salah satu standar emas untuk menilai masalah. Apa saja, jika itu melanggar akal sehat sehingga kita tidak bisa melihatnya. Sekian dulu ya video kali ini.
Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.